Assalamualaikum. Hore, kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika kelas 4 semester 1 khususnya bab 2. Kali ini menu pecahan yang kita tampilkan mempunyai 6 menu. Apa saja? Yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga materi, yang keempat adalah kesimpulan, yang kelima kuis atau latihan soal, dan yang keenam adalah pesan moral. Kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar di sini KD 3.2 yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen dan hubungan di antaranya. Kemudian kita akan lihat menu selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya supaya siswa dapat menjelaskan hubungan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Kemudian kita menginjak ke materi, yaitu materi tentang hubungan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita lihat. Pecahan biasa, apa itu pecahan biasa? Ternyata pecahan biasa terdiri dari dua definisi. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ingat, saya garis bawah di sini ya, bahwa pembilangnya lebih kecil. Nah, yang dimanakan pembilang itu ini. Yang di atas ini namanya pembilang, yang di bawah ini adalah penyebut. Kalau yang di atas ini lebih kecil atau yang lebih kecil dibanding dengan penyebutnya, yang penyebutnya lebih besar, maka dapat dikatakan dia adalah pecahan murni. Contohnya 2/6, 3/5, 6/9, dan 11/12. Kalian tentu bisa dong menyebutkan contoh yang lain. Coba. Bagus sekali ya. Coba yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ingat, pembilang dan penyebut, jangan sampai keliru. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Contohnya 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Maaf sekali, Pak Hendri cuma bisa memberikan 4 contoh. Untuk contoh yang lain, coba Pak Hendri juga pengen tahu, kalian bisa nggak menyebutkan contoh yang lain? Boleh lebih dari satu. Ayo, yang pertama, bagus. 2, luar biasa. Yang ketiga, hebat. Berarti kalian sudah bisa membedakan pecahan murni dan pecahan tidak murni. Untuk selanjutnya, kita lihat pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jadi ada dua. Yang pertama dia bilangan bulat, di sebelahnya ada pecahan biasa. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, ingat, jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, seperti pecahan campuran tadi itu ya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Dari definisi ini, otomatis yang bisa dijadikan pecahan campuran adalah pecahan tidak murni, ya kan? Karena pecahan tidak murni itu tadi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita lihat contohnya, boleh kan? Nah, ini contohnya, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Nah, 7/3 ini adalah pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maksudnya bagaimana itu? Kita lihat lagi. Oh, ternyata 7/3 itu sama artinya
dengan 7 dibagi 3. Ya. Kalau 7 dibagi 3 hasilnya adalah 2/1/3. Loh, bagaimana bisa 2/1/3? Kita lihat 7 dibagi 3 itu ada 2, ya kan? Sisanya mana? Sisanya ini 1 ini. 1 dibagi dengan penyebutnya. Jadi menjadi 2/1/3. Maka dia disebut pecahan campuran. Yang satu adalah bilangan apa? Terdiri dari bilangan bulat, betul. Yang satu pecahan biasa, betul sekali. 2/1/3 adalah bilangan bulat dan pecahan biasa. Atau 1/3 ini bisa kita bilang dia adalah pecahan murni. Kita kembali lagi ke menu selanjutnya adalah tentang kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ternyata di sini Pak Hendri mempunyai 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, pecahan biasa terdiri dari pecahan murni dan tidak murni. Dan pecahan yang kedua adalah pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Kembali lagi ke kuis atau soal latihan. Untuk latihan soal di sini, Pak Hendri menampilkan 3 bentuk latihan soal. Yang pertama adalah bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Yang kedua, soal menjawab dengan singkat. Yang ketiga adalah uraian. Yang pertama, kita lihat. Ibu membeli gula seberat 74 kg. Apabila 7/4 dirubah menjadi pecahan campuran adalah titik-titik kilogram. Pilihannya A 27/4, B 1/3/4, C 4/3/4, dan D 3/3/4. Kalian boleh mengerjakan di kertas yang sudah kalian sediakan di samping meja kalian, ya. Boleh coret-coret di situ hingga mendapatkan jawabannya. Ya, jawabannya disimpan dulu ya. Kita lihat soal yang nomor 2. Soal isian. Kakak membeli kain untuk membuat umbul-umbul kain warna merah sepanjang 1/3/4 meter, warna hijau sepanjang 2/1/4 meter, dan warna kuning sepanjang 3/1/4 meter. Jika diubah dalam bentuk pecahan biasa, panjang setiap warna pada kain adalah titik-titik meter. Jadi kalian harus mengubahnya dari pecahan campuran itu tadi menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya. Masih tetap kalian bisa mengerjakan di kertas di samping meja kalian itu. Saya tunggu. Dan jawabannya boleh disimpan dulu. Kita menginjak ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang uraian. Ya. Yang nomor 3, sebutkan 3 contoh, ya, berarti 3 contoh bentuk pecahan biasa yang dapat diubah ke pecahan campuran. Pecahan biasa tadi kalian sebutkan dalam 3 ya, berjumlah 3, kemudian dirubah ke pecahan campuran. Kalian masih ingat kan? Seperti apa pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran itu yang bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Kalian bisa menyimpan jawabannya dulu. Sekarang kita ke pesan moral. Pesan moral dari Pak Hendri, belajarlah jangan menjadi yang terbaik dari sekian banyak orang, tetapi jadilah orang yang bermental baik dari sekian banyak orang. Oke, terima kasih. Setelah sekian pesan moral ini tadi, akhirnya Pak Hendri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di rumah, anak-anak. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Ya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di pertemuan yang lain. Bye-bye.